Oke, halo selamat malam sahabat sukses. Wah, hari ini adalah live perdana untuk obsesi obrolan sukses masa kini. Hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial yang akan mengupas tentang bagaimana cara mengelola keuangan ya. Silakan diperkenalkan dulu dulu. Ya, selamat malam teman-teman semua. Salam sehat semuanya ya. Nama saya Siangfa. Saya di Surabaya. Jadi saya Siangfa artinya selalu siang terus, nggak pernah malam, sore pagi apalagi ya. Jadi kita akan ngobrol bareng yang akan dipandu dengan Mbak Tari tentunya. Silakan Mbak Tari. Oke, luar biasa. Bapak yang selalu siang begitu ya. Oke. Nah, menurut Pak Syangfa nih, kenapa sih kita harus mengelola keuangan? Ya, kenapa kita harus mengelola keuangan ya? Artinya ini sebuah pilihan ya, sebuah pilihan. Kalau teman-teman mau melakukan, oke. Teman-teman nggak lakukan pun sebetulnya juga pilihan teman-teman. Seperti ini misalnya ya. Kalau kita ngomongin bisnis, bisnis apa sih yang nggak dikelola? Bisnis apa sih yang nggak diatur sedemikian rupa? Kalau dikelola itu berarti ada yang diatur, ditata, sehingga bisa kelihatan, bisa nampak di mana yang harus diperbaiki, yang mana harus dikurangi, dan seterusnya. Itu kalau kita ngomong bisnis, katakanlah. Dalam kehidupan pun, katakanlah ya, mulai dari kita bangun pagi sampai menjelang kita tidur kembali, bukankah semua juga direncanakan? Pada saat kita bangun pagi pun kita melihat mau ngapain ya, apa yang harus dikerjakan dulu ya, apa yang harus ditunda ya, mana yang diprioritaskan dan seterusnya. Ya, jadi keuangan pun sama gitu loh, sama itu sebuah bagian kehidupan yang harus kita kelola, harus kita tata, harus kita atur, harus kita rencanakan, dan harus kita prioritaskan dan seterusnya. Seperti itu kira-kira. Oke, mantep banget. Jadi sebenarnya mengelola keuangan itu pilihan ya, Pak Syangfa ya. Yes. Oke, ada pendapat yang mengatakan, uangnya aja belum ada, gimana mau dikelola? Gimana nih menurut Pak Syangfa? Yes, itu dia ya. Sering nih, saya juga sering dengar nih dan banyak juga dapat pertanyaan seperti ini ya. Nah, teman-teman, justru ketika uangnya belum ada, mestinya juga sudah ada sih uangnya, makanya perlu dikelola gitu ya. Cuman mungkin masih sedikit ya, mungkin masih sedikit. Justru karena masih sedikit, itu semakin memberi ruang buat teman-teman untuk mudah mengelolanya. Bukankah sesuatu yang kecil itu lebih mudah untuk dikelola, ya, lebih mudah untuk diatur ya. Dulunya katakanlah ya, sendirian kan sebetulnya mudah karena kita mengatur diri sendiri. Nah, mulai punya calon pendamping, lalu akhirnya menjadi teman hidup. Nah, lalu kemudian punya eh, keturunan, punya putra atau putri satu gitu ya. Nah, pada saat mulai dari kecil itu dari sedikit itu mudah untuk diatur dan mudah untuk ditangani gitu loh ya. Tapi nanti ketika sudah mulai bertambah itu dibutuhkan effort lagi, lebih challenging lagi untuk mengaturnya. Nah, kembali pada pertanyaan Mbak Tari, kalau nggak ada uangnya, mestinya ada gitu ya, mesti ada walaupun sedikit ya ada. Nah, ketika itu dikelola, diatur dari sejak kecil, malah akan menjadi sebuah hal yang mudah untuk dilakukan. Karena kalau kita setia pada perkara yang kecil, maka kepada perkara yang besar diberikan pada kita dan kita akan lebih mudah mengelolanya sebetulnya. Kita lebih terbiasa. Nah, bisa itu karena harus dipaksa dulu ya. Nah, kalau sudah dipaksa akhirnya jadi terbiasa. Kalau sudah terbiasa ya sudah jadi akhirnya. Seperti Mantap itu. sekali. Jadi artinya setialah pada perkara-perkara kecil, nanti Tuhan akan kasih kita perkara besar, begitu ya Pak ya? Betul sekali. Dan perkara kecil itu jadi lebih mudah untuk dikendalikan. Oke, baik. Nah, ada metode khusus nggak dari Pak Syangfa yang Pak Syangfa terapkan untuk mengelola keuangan pribadi? Oke, metode khusus. Sebetulnya kalau ngomongin metode saya ada banyak ya. Kalau Bapak Ibu, teman-teman sekalian katakanlah mau cari, mau googling, hari gini semua nggak bisa dicari, bisa di googlingnya ada banyak metode. Tapi karena tadi Mbak Tari eh, katakan kalau Pak Syangfa gimana nih? Kalau saya nih, kita mencoba untuk mencatat dulu pemasukan ya. Pemasukan kita catat, lalu pengeluarannya, bagaimana nanti yang diprioritaskan, mana yang bisa ditunda dan seterusnya ya. Nah,
Secara sederhana mungkin kita bisa membuat katakanlah dompet-dompet kecil atau pakai amplop-amplop kecil ya, amplop yang sudah diberi warna misalnya, dikelompokkan. Begitu terima uang ini ditaruh untuk ini untuk uang sekolah, ini untuk biaya hidup, ini buat gaya hidup ya, lifestyle ya, misalnya ini untuk jajan dan seterusnya. Dan berusaha untuk tertib dengan amplop-amplop itu tadi. Jangan ngambil yang bukan bagiannya, hanya gunakan yang sudah direncanakan. Artinya semua sudah di planning, sudah di budget, ya, sudah disiapkan dan hanya menggunakan sesuai dengan yang ada di kantong atau yang sudah ditempatkan di amplop-amplop seperti itu misalnya. Itu hanya cara sederhana untuk supaya kita mudah mengelola uang kita. Mungkin seperti itu ya kalau saya nih, seperti itu. Oke, jadi artinya kita harus planning, kemudian budgeting, dan kemudian kita harus konsisten dengan apa yang sudah kita rencanakan. Betul begitu ya, Pak? Betul, betul sekali, betul Kita sekali. menggunakan amplop-amplop kayak ibu-ibu zaman dulu gitu ya. Oke. Konon kabarnya tahun depan diprediksi dunia akan masuk ke jurang resesi. Menurut Pak Syangfa, apa sih yang mesti sahabat sukses yang ikut live kita pada malam hari ini mesti siapkan? Oke, kalau apa yang harus dipersiapkan, nggak ada lain. Teman-teman, sahabat sukses harus bikin plan dari sekarang, ya. Dari kemarin mestinya sudah harus bikin plan. Pelajarannya adalah pada saat kemarin pandemi itu sudah memberikan pelajaran yang cukup, yang sudah sangat-sangat eh, bisa menjadi acuan kita, menjadi sebuah pelajaran besar ya ketika siapa sangka sih itu akan terjadi seperti kemarin pandemi ya dalam waktu 3 tahun, 2 tahun sampai 3 tahun ya. Bahkan kita sudah pernah mengalami lockdown juga dan ekonomi sampai bukan hanya stuck tapi turun juga ya. Dan hampir semua orang dan itu kejadiannya bukan di Indonesia saja loh, di seluruh dunia. Nah, bayangkan berapa orang yang harus berjatuhan ya secara sosial ekonomi ya. Nah, saya nggak bisa bayangkan ya teman-teman yang di luar sana yang tidak sempat mempersiapkan pengelolaan, tidak mempersiapkan cadangan dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita dihadapkan dengan resesi di depan ya. Resesi ini kali ini bukan hanya di Indonesia tapi resesi dunia. Kemarin kita berhadapan dengan pandemi dan ke depan entah apa lagi. Ya, kita nggak pernah tahu teman-teman. Kita nggak pernah tahu sahabat sukses ya. Akan lebih baik ketika kita sudah bersiap, sudah menata, sudah mengelola seperti tadi kita bicarakan di depan sebelum ini dan pastinya kita akan lebih antisipatif, kita lebih bisa mempersiapkan diri katakanlah bagaimana kita melewatinya. Karena sesungguhnya eh, ketidakpastian itulah kepastian. Jadi kepastian itu adalah ketidakpastian itu sendiri. Jadi menurut Pak Syangfa artinya kita mesti mempersiapkan dari sekarang, kita planning, seharusnya kemarin gitu ya planningnya bukan hari ini gitu ya, untuk mempersiapkan apapun yang terjadi ke depan karena seperti yang kemarin kita tahu bahwa pandemi itu juga kita nggak pernah ngalamin sebelumnya gitu ya. Benar. Dan nggak ada yang terlambat kalau kita mau mulai sekarang ya. Mhm. Ya, Oke. saya senang sekali dengan seperti yang dikatakan oleh CEO-nya Tokopedia itu ya. Siapa namanya? Eh, dia katakan anak muda itu dia katakan mulai aja, ya Mhm. mulai aja. Mulai aja ya. Jadi tidak ada kata terlambat, lebih baik mulai sekarang daripada tidak sama sekali begitu ya. Yes. Oke nih, baik. Nah, ada nggak tips khusus dari Pak Syangfa untuk sahabat sukses untuk mengelola keuangan mereka mulai dari sekarang? Silakan. Oke, sebelum menjawab itu tadi, saya sampaikan dulu satu hal teman-teman, ya terkait dengan pengelolaan dan perencanaan keuangan. Sebetulnya apa sih yang harus dikelola? Sebetulnya apa sih yang harus direncanakan? Yang pertama adalah perencanaan arus kas ya atau uang yang keluar masuk itu yang harus dikelola yang pertama tuh. Yang kedua udah barang tentu pasti terkait dengan pajak ya teman-teman, kita harus bayar pajak ya karena kalau kita mau negara kita maju, Indonesia maju, kita harus bayar pajak ya, harus bayar pajak. Jadi itu terkait pajak itu juga ngambil dari
kas, dari uang masuk kita, ya. Nah, itu harus direncanakan juga, harus disisihkan juga. Yang ketiga adalah perencanaan investasi. Loh, kenapa sih harus investasi? Nggak punya uang, Pak Syafa. Uangnya aja belum ada kok apanya diinvestasi. Teman-teman, berinvestasi sekarang sangat mudah. Bahkan dengan 100.000 saja itu bisa dilakukan sekarang, ya. Dan banyak sekali platformnya. Bahkan di tempat kita pun ya itu bisa melakukan hal ini dengan mulai dari 100.000, ya. Nah, kalau teman-teman Manulife sudah tahu nih apa yang saya sudah sampaikan, ya. Artinya uang itu yang kita punya kalau didiemin apalagi disimpan di bawah bantal, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, pasti akan kegerus, pasti akan menyusut uangnya karena oleh inflasi. Inflasi hanya bisa dikalahkan dan dilawan dengan yang namanya investasi. Aduh, Pak Syamfa, saya nggak ngerti investasi, banyak resiko, banyak yang lenyap, dan sebagainya, dan sebagainya. Oke, makanya harus belajar, harus nanti ikutin kelas ini nih dengan Mbak Tari. Mbak Tari juga akan nanti akan adakan kelas yang terkait dengan ini juga supaya kita lebih paham dan melek investasi, ya, supaya nggak kecegur, supaya nggak kejeglong. Nah, berikutnya. Pada akhirnya kita akan jadi tua juga, ya. Tua tapi masih tetap membutuhkan biaya hidup ketika kita sudah pensiun, kualitas hidup kita mulai menurun, ya, tapi jangan kehilangan gaya hidup, ya. Maka harus direncanakan juga dari sekarang terkait dengan pensiun. Nah, yang berikutnya, tidak lain dan tidak bukan juga kita harus meninggalkan legacy, meninggalkan warisan. Kalau ada tinggalkan warisan juga kepada orang terdekat kita, apakah itu pasangan hidup kita, apakah itu keluarga kita, anak-anak kita, karena mereka harus melanjutkan hidup, ya. Sedangkan kita juga stopnya sampai di mana kita juga nggak tahu, ya. Kita stopnya nggak tahu. Nah, lalu apakah kita tidak menyiapkan buat mereka supaya mereka juga bisa melanjutkan kehidupan dan punya gaya hidup yang nggak turun, ya. Kalau dulu engkong saya cerita, engkong saya itu bangga banget karena bisa beli sepeda, bisa punya sepeda, ya. Tapi papa saya, beliau lebih bangga, bapak saya lebih sombong lagi karena dia bisa beli motor, punya motor, ya. Beli mobil pun sudah menjelang beliau sudah agak usia lanjut, ya. Itu pun mobil second. Tapi saya lebih bangga lagi gitu, ya, karena saya bisa beli mobil ketika usia saya lebih muda dari papa saya. Nah, ini sebuah legacy, ini sebuah kehidupan yang artinya dari keturunan berikut harus lebih baik, dan lebih meningkat tentunya, ya. Nah, yang terakhir, yang keenam adalah teman-teman, dari semua itu kita nggak pernah bisa menghindari dan luput dari yang namanya sebuah keadaan di mana kita harus mengeluarkan biaya dan kita harus keluarkan terhadap resiko kehidupan yang kita tidak pernah rencanakan, bahkan kita tidak pernah kehendaki, ya. Dia datang, kita nggak bisa nolak. Tapi diantar pulang pun ya nggak bisa, gitu, ya. Misalnya apa tuh? Ketika katakanlah kita membutuhkan biaya untuk merawat dari salah satu anggota keluarga kita, bahkan kita saat itu katakanlah harus dirawat di rumah sakit. Nah, teman-teman, ini bagian dari perencanaan keuangan, dari pengelolaan keuangan, yaitu manajemen risiko. Ya, sesuatu yang harus kita planningkan, kita atur dari sekarang. So, tipsnya apa? Tadi dari Mbak Tari pertanyaannya. Mulailah dari sekarang dengan uang yang ada direncanakan. Ya, minimal rencanakan untuk arus keluar dan masuknya uang. Kemudian tadi bayar pajak, ya. Kemudian yang kedua adalah, yang berikutnya, yang ketiga adalah mulailah berinvestasi, katakanlah seperti itu. Mulai berinvestasi. Mulai berapa? 100.000. Nah, caranya gimana? Udah, begitu terima uang, dialokasikan, ditaruh di amplop, ya, amplop yang berwarna tadi. Amplop warna merah untuk ini, misalnya untuk biaya hidup. Warna kuning misalnya katakanlah untuk gaya hidup, untuk lifestyle. Yang ini amplop warna hijau misalnya untuk investasi. Ya, investasi itu menumbuhkan uang, mempekerjakan uang, ya. Itu misalnya. Nah, lalu untuk yang lain amplopnya yang berbeda lagi dan seterusnya, ya. Cara yang sederhana. Yang berikutnya adalah teman-teman mulailah mencatat
setiap pemasukan dan setiap pengeluaran. Aduh Pak Syangfa, nggak ada waktu. Bener, saya juga ngalami kendala seperti itu. Makanya mulailah dari hal-hal yang kecil dulu, mulai dari perkara kecil dulu. Justru karena uangnya sedikit, lebih mudah kita mengendalikannya. Dan mulailah mencatat. Aduh, kalau mencatat rempong ya anak-anak muda sekarang bisa pakai aplikasi. Aplikasi mah banyak sekarang. Nah, ini tips-tips sederhana yang bisa teman-teman lakukan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman untuk mencoba untuk melakukannya dan menjawab pertanyaan Mbak Tari tadi. Tipsnya apa sih? Semoga ini bisa menjawab ya. Oke, thank you sekali. Jadi artinya adalah mulai dari sekarang catat hal-hal yang dikeluarkan dan yang masuk tentu saja, dan kemudian kita alokasikan dengan benar dan kita benar-benar harus disiplin mengikuti apa yang sudah kita rencanakan. Betul begitu ya Pak Sangfa ya? Oke, thank you Yes. sekali tipsnya, menarik sekali. Baik, itu tadi adalah obrolan sukses masa kini, obsesi tentang kenapa kita harus mengelola keuangan. Mari ikuti obsesi lainnya jam 7 malam minggu depan. Sampai jumpa sahabat sukses.